80-nya nggak apa-apa kan, 160-nya aja. Selamat siang, sahabat Memorandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Memorandum. Kali ini bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Herlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, orang Tulungagung ternyata. Iya, saya asli kelahiran Tulungagung. Terkenal dengan ayam lodonya Bu. Ya, itu ciri khasnya makanan khas Tulungagung begitu. Bu Kapolres ini kan termasuk 5 di antara poluan yang menduduki jabatan strategis Kapolres istilahnya. Ya, alhamdulillah. Bisa diceritakan Bu, perjalanan karirnya Bu Herlina ini bisa menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Baik, saya sapa dulu sahabat Memorandum, selamat siang. Hari ini saya bersama Mas Eko dari Memorandum sedikit bercerita tentang perjalanan karir saya. Diawali bahwa saya berkarir di kepolisian tahun 96-97. Pada waktu itu saya sekolah di sebuah PK Poluan yang ada di Sepoluan Jakarta. Meniti karir dari pangkat bintara gitu. Ya. Kemudian kebetulan pada waktu itu ada program D3 PTIK, di mana program itu diseleksi dari 2 angkatan. Angkatan saya sebelumnya, kemudian kualifikasinya adalah ranking 20 besar pada saat sekolah di sebuah PK Poluan pada waktu itu. Alhamdulillah kami terseleksi menjadi 30 orang yang kemudian menjalani pendidikan selama 3 tahun D3 PTIK angkatan ketiga. Ini kan tidak ujuk-ujuk ya, Langsung menduduki jabatan Kapolres ini. Yap. Kalau saya baca kan pernah juga jadi di Renakta ya, di Polres Gresik ya. Ya. Terus saya juga dengar Ibu ini perlu waktu yang istilahnya berulang untuk sekolah pimpinan. Ya. Seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, memang menjadi Kapolres seperti saat ini memang perlu perjuangan ya. Bagaimana saya mengawali karir itu, kemudian beberapa jabatan yang memang harus saya lalui, baik jabatan operasional maupun jabatan yang di staf gitu, karena memang ketika saya menduduki menjadi Kapolres tidak hanya cakap di operasional, jadi semuanya harus mempunyai pengalaman di operasional maupun di staf gitu. Nah, ini Bu Kapolres ini kan termasuk poluan di antara ribuan polgi juga. Nah, punya strategi khusus nggak untuk memimpin apalagi sebuah polres yang ada polsek-polsek di bawahnya? Seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Baik, pada umumnya kepemimpinan seorang laki-laki dan perempuan sebenarnya sama saja. Ketika saya memimpin di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang dahulunya memang sebelum saya dijabat oleh seorang laki-laki, jadi dalam kepemimpinan tidak ada perbedaan gender, ya. Artinya saya dengan segala kemampuan yang saya miliki, dengan segala pengalaman yang saya miliki, saya harus mampu mengendalikan segala macam operasional yang ada di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, di mana seluruh kegiatan kepolisian harus bisa terlaksana dengan baik, pelayanan kepolisian harus juga tetap berlangsung dengan baik, dengan segala keterbatasan mungkin anggota, kemudian sumber daya yang ada, saya harus bisa memaksimalkan itu semuanya. Tapi selama ini berjalan dengan baik, nggak ada kendala ya di lapangan? Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Seluruh anggota mendukung kebijakan-kebijakan, baik yang kebijakan yang saya teruskan dari Bapak Kapolri, Pak Kapolda sampai dengan ke bawah seperti itu. Nah, ketegasan di kantor ini tentunya kan mungkin ya tidak bisa atau tidak sepenuhnya dilakukan di rumah. Kalau di kantor ke anggota, tetapi kalau di rumah seperti apa sih Bu Kapolres ini sebenarnya? Sebenarnya tidak jauh berbeda ya disiplin saya di kantor dengan disiplin saya terhadap anak-anak. Utamanya saya memang disiplin waktu, karena kunci dari keberhasilan saya adalah kedisiplinan. Bagaimana saya harus memulai jam kantor, kemudian
bagaimana menggerakkan anggota saya yang ketika waktunya piket harus mereka piket, kemudian ketika merespon persoalan-persoalan atau tindakan-tindakan yang memang perlu kecepatan itu harus dilaksanakan. Bicara soal disiplin, Ya. juga termasuk ada hubungannya dengan kesehatan, disiplin kesehatan. Saya melihat Bu Kapolres ini juga kayaknya senang olahraga ini. Bisa dibagi Bu mungkin kepada sahabat memorandum. Oke, baik. Disiplin kesehatan, iya ya, kita bertugas dengan segala macam dinamikanya, kita harus sehat. Kalau dengan kesehatan tentunya kita bisa berpikir untuk bagaimana menindaklanjuti segala macam kegiatan yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Terkait olahraga memang saya disiplin minimal seminggu 3 kali harus berolahraga, mengatur pola makan, pola hidup dan lain sebagainya. Biasanya apa Bu olahraganya? Lari, bersepeda, Macam-macam. Yang paling gampang adalah lari, kemudian bersepeda juga, tenis juga, seperti itu hal yang. Nah, dari disiplin itu tadi artinya Bu Herlina ini kan menjadi sosok yang disegani, juga satu-satunya Kapolres wanita di Jawa Timur. Nah, ketika mungkin ada apel atau rapat di Polda, pasti Bu Herlina ini menjadi sosok yang menonjol. Melihatnya seperti apa Bu Herlina ini? Ya, terima kasih. Jadi memang alhamdulillah saya diberi amanah oleh pimpinan, diberikan kerja oleh pimpinan untuk memegang tampuk pimpinan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan salah satunya di Jawa Timur hanya ada saya. Kemudian dengan rekan-rekan Kapolres yang lain yang laki-laki, alhamdulillah saya bisa diterima dengan baik di antara mereka terkait dengan untuk bagaimana saya menjabarkan strategi kepolisian. Ya, tidak ada bedanya antara laki dan perempuan, prestasi juga harus dikejar sama seperti mereka. Tidak ada perbedaan bahwa bila mungkin Kapolresnya poluan diberi keringanan, tidak ada, semuanya sama begitu. Dan saya juga akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa setara sebagaimana teman-teman saya, seperti itu. Maksimal dalam bertugas. Ya. Ini kan ngomong-ngomong soal maksimal bertugas kan ini dekat dengan tahun politik Bu. Ya. 2024 juga tahun politik. Pengamanan Kamtibmas di wilayah Polres Tanjung Perak seperti apa? Ya, baik. Terkait dengan tahun 2024 ya, saat ini kita sudah memang di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak kegiatan-kegiatan politik sudah mulai ada ya, mulai dari pendaftaran dari para caleg, kemudian persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh para caleg, seperti hanya kemarin dari SKCK, banyak yang kita juga berikan layanan seperti itu. Kemudian saya beserta dengan Kapolres Tabes Surabaya ada program Polisi RW. Ini tujuannya untuk mendekatkan polisi kepada masyarakat. Demikian juga polisi harus bisa juga mengidentifikasi setiap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan itu tidak harus melalui proses peradilan, namun sebisa mungkin dengan adanya polisi RW bisa diselesaikan di tingkat RW bersama masyarakat. Hadirnya polisi RW juga ya, mungkin mendekatkan masyarakat dengan polisi. Ya, artinya sudah ada efek positifnya Bu ya? Ya, ada beberapa waktu kemarin yang pelaku kejahatan yang dalam status DPO, kemudian ada polisi RW, diberikan informasi dan akhirnya kita lakukan penangkapan seperti itu. Bu Kapolres, ini kan dulu waktu masih menjabat sebagai Kasatbimas, ada program yang sangat terkenal waktu itu. Kalau nggak salah Cak Babin ya Bu ya? Seperti apa ini penerapannya di Polres Pelabuhan Tanjung Perak? Ya, sebenarnya Babin Kamtibmas itu seluruh Indonesia ada, cuman memang pada saat saya menjabat Kasatbimas, saya membuat branding tersendiri untuk bagaimana Babin Kamtibmas itu memang punya nilai strategis di mata masyarakat begitu. Pada waktu itu kami mendapat dukungan dari pimpinan untuk membuat program Simcak Babin gitu. Artinya saya berusaha mendekatkan pelayanan kepolisian, utamanya pengurusan SIM untuk bisa
dekat di masyarakat, dengan mudah diakses oleh masyarakat, kemudian transparansi pembiayaannya juga tercipta ada di situ. Artinya masyarakat ini dengan mudah mendapatkan SIM, artinya tapi harus melalui ujian dulu dong. Ya, ada Tapi, kualitas soalnya juga harus kita ini salah kan satunya karena tapi dipermudah Ya. dengan program SIM Cak Babin ini. ya seperti itu. Mungkin terakhir Bu ya, ada pesan untuk masyarakat, bisa langsung ke kamera mungkin. Untuk baik. pesan Kamtibmas Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Baik, sahabat memorandum, saya sampaikan untuk saat ini selalu berhati-hati ya, karena banyak berita-berita hoax yang ada di media sosial ya, untuk selalu cross check dulu terhadap berita-berita itu, jangan menganggap bahwa itu selalu benar ya. Kemudian dalam hal menjaga Kamtibmas, utamanya yang untuk menjaga anak-anak kita ya, jangan sampai menjadi pelaku ataupun menjadi korban dari kejahatan, di mana saat ini banyak anak-anak kita yang menjadi pelaku tawuran dan lain sebagainya. Ini saya harap orang tua atensi untuk bagaimana memberlakukan jam malam kepada anak-anaknya, seperti itu. Salam sehat, salam Memorandum TV. Oke Sobat Memorandum, demikian podcast kita kali ini bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Rina. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sehat. Wassalamualaikum. Dalam proses pembahasan.